Oke, apa kabar untuk rekan milenial traders semuanya? Nah, jadi untuk topik kali ini saya akan membahas antara perbedaannya saham forex dan binary option gitu. Nah, karena untuk ketiganya sendiri itu dia memiliki produk yang berbeda dan transaksi yang berbeda. Cuma di Indonesia ini atau di masyarakat itu menganggap ketiganya transaksi yang sama gitu. Nah, padahal sudah jelas sekali itu untuk produknya sendiri beda gitu. Nah, untuk produk dari saham sendiri itu lebih dia kan produknya itu lebih ke perusahaan tunggal gitu. Nah, untuk di forex dia lebih ke mata uang atau selisih harga mata uangnya yang ditransaksikan gitu. Nah, dan yang untuk di binary option sendiri itu dia ada juga produknya yang di mata uang dan di currency. Biasanya untuk produk binary option gitu. Nah, yang kali ini kita bahas untuk transaksinya dan peluangnya. Untuk peluang sendiri di saham, di forex dan di binary option gitu. Kalau untuk di saham sendiri kalau untuk saya pribadi itu dia peluangnya cuma buat untuk investing atau investasi gitu karena dia satu arah. Yang gimana artian itu kita bisa mendapatkan profit saat harga sahamnya naik gitu. Saat harga sahamnya turun kita nggak bisa mendapatkan profit. Beda dengan halnya forex dan binary option gitu. Nah, kalau untuk di forex sendiri kita untuk transaksinya dan peluangnya itu dua arah. Jadi saat harga market naik kita juga masih bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya. Saat harga market turun kita juga masih bisa mengambil peluang dari situ gitu. Nah, untuk yang di binary option sendiri itu untuk transaksinya sendiri itu hampir sama dengan forex. Cuma bedanya kalau di binary option sendiri itu kita dibatasi waktu untuk transaksinya gitu. Nah, karena biasanya di binary option tuh kita melakukan open posisi itu kita dibatasi waktu 1 menit. Nah, penentuan 1 menit itu kita bisa menentukan apakah kita akan profit atau loss gitu. Jadi bukan dari kehendak kita sendiri, itu sudah dari sistemnya dari binary option sendiri. Jadi akan tutup posisi dalam waktu 1 menit gitu. Beda dengan kita transaksi di saham atau forex. Nah, kita open posisi buy untuk contohnya gitu. Nah, ternyata marketnya turun nih untuk di saham. Nah, itu atau di forex juga turun. Nah, otomatis kita mengalami kerugian atau biasanya para traders bilangnya itu kita sedang floating gitu. Nah, itu kita nggak akan tutup posisi sebelum kita menutup kembali posisi kita di awal gitu. Berarti di sini sudah ada perbedaan. Kalau binary option itu dia otomatis akan tutup posisi dalam waktu 1 menit gitu. Nah, untuk di saham dan forex sendiri itu kita nggak ada batasan untuk kita menutup posisi seperti itu. Berarti dalam artian kita open posisi 1 kali pun kita bisa tunggu gitu dalam waktu seminggu, 2 minggu, sampai sebulan atau sampai tahunan gitu. Asalkan kita nggak menutup posisinya. Jadi dari situ saja sudah beda gitu. Nah, kali ini kita akan membahas untuk tingkat resikonya. Untuk ketiganya menurut saya dari saham forex dan binary itu kalau untuk resiko yang lebih tinggi di binary option gitu. Kenapa saya bisa bilang resikonya lebih tinggi? Karena dengan adanya tutup posisi di waktu 1 menit, nah kita sama saja nggak bisa yang namanya membaca fundamental dari market. Dalam artian contoh ada sentimen di pasar seperti apa, kayak mata uang euro seperti apa. Nah, kalau kita transaksikan contohnya kita akan mengalami mata uang euro akan naik dalam waktu sepekan belakang nanti. Nah, karena dengan waktu 1 menit itu yang di binary option kita tidak bisa membaca fundamental di situ karena keputusannya cuma 1 menit. Beda halnya dengan forex. Kalau forex sendiri pun kita bisa gitu, kita tahu ada momentum sepekan belakang nanti akan ada kenaikan untuk mata uang euro. Nah, kita sudah bisa ancang-ancang membelinya di harga terendah gitu. Nah, kita menjualnya di harga tertinggi, kan seperti itu untuk transaksinya di forex. Sama halnya seperti di saham. Kalau kita membeli saham tunggal seperti untuk mungkin kalau di Indonesia seperti sahamnya Bank BRI, BBRI seperti itu kita juga bisa yang namanya hold atau saving gitu. Kita tunggu sampai benar-benar ada momentum untuk transaksinya. Nah, di situ pun sudah sangat berbeda gitu. Berarti untuk penjelasan saya tadi terkait saham forex dan binary option itu kalau menurut saya pribadi saham dan forex itu masih bisa kita menganalisa dengan fundamental gitu. Cuma kalau untuk di binary option sendiri kita tidak bisa untuk fundamental, kita lebihnya ke teknikal.
karena ada batasan waktu sendiri di binary option untuk kita melakukan open posisi atau tutup posisinya. Itu sudah ditentukan oleh sistemnya gitu dengan waktu 1 menit. Beda halnya dengan saham dan forex gitu. Jadi kita bisa menganalisa dari segi fundamentalnya atau sentimen-sentimen pasarnya gitu. Nah, terus kalau di saham sendiri ini juga dia bisa kita yang namanya melakukan transaksi, kita kelihatan dari volume transaksinya, kita kelihatan berapa banyak dalam waktu seminggu itu, kayak broker-broker yang melakukan buy atau membeli saham itu kelihatan semua dari bid dan overnya. Nah, itu juga mengalami perbedaan dengan di forex, karena selama saya transaksi di forex itu saya nggak pernah sama sekali yang namanya tahu volume transaksinya berapa besarnya atau likuiditasnya orang yang transaksi di market forex. Apalagi di binary option itu sama sekali nggak bisa dibaca kalau kita pengen tahu untuk volume transaksinya kayak gitu. Nah, itu karena menurut saya udah memiliki perbedaan yang sangat jauh dan tidak bisa disamakan gitu. Karena dari hal produk sendiri sudah berbeda, apalagi dari segi analisanya. Nah, yang kita bisa lakukan di binary option hanyalah analisa teknikal. Beda halnya dengan forex dan saham, kita masih bisa menggabungkan antara analisa teknikal dan fundamental gitu. Terus perbedaannya lagi untuk saham forex dan binary option itu dari segi keuntungan atau tingkat profitnya gitu. Nah, kalau setahu saya ini saya bahas untuk di saham, yang tadi saya bilang kita hanya mendapatkan keuntungannya dalam satu arah, yang dalam artian saat saham yang kita beli tersebut mengalami kenaikan harga di situ, nah kita baru bisa yang namanya mendapatkan keuntungan. Itu untuk yang di saham. Kedua, dari segi keuntungannya, kalau kita transaksi di forex itu kita bisa mendapatkan keuntungannya dua arah, yang seperti saya bilang, dalam artian saat market naik kita bisa dapat keuntungan dan saat market turun kita juga dapat keuntungan. Nah, biasanya di sini jadi pertanyaan, kok bisa market turun kita masih dapat profit atau keuntungan? Nah, karena di market forex sendiri itu kita lebih ke seperti perlawanan antara, seperti contoh dari market yang biasanya kita transaksikan adalah euro USD. Nah, di antara lain adalah mata uang euro melawan nilai mata uang dolar atau USD tadi, dolar. Nah, terus dari mana marketnya turun kita masih dapat profit? Nah, saat kita melakukan open posisi buy, dalam artian kita membeli atau mendukung euronya, untuk analisa kita mengharapkan mata uang yang euro yang naik. Nah, saat mata uang euro naik dalam artian USD-nya yang melemah. Nah, itu perbedaannya. Berarti kalau kita melakukan open posisi sell untuk di transaksi forex di market euro USD, berarti kita lebih prepare atau kita lebih mendukung membelinya mata uang USD tadi. Saat market semakin turun, nah berarti kan dalam artian mata uang USD semakin naik untuk nilainya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan profit. Tapi sebaliknya, kalau market semakin turun, mata uang euro lah yang akan melemah gitu. Nah, itu untuk gambarannya saja, karena kalau untuk dijelaskan di judulnya juga untuk masyarakat tuh banyak yang nggak paham gitu antara euro USD seperti itu kan. Dia nggak paham untuk dalam artian maksudnya apa, kita bisa mendapatkan dua peluang di situ atau dua arah untuk tingkat profitnya atau keuntungannya gitu. Nah, itu untuk di forex sendiri. Nah, ini yang paling saya agak, dalam artian agak perbedaannya sangat besar itu di binary option gitu. Saat kita bertransaksi, mungkin kalau di binary option juga ada yang namanya kita bisa melakukan transaksi di currency gitu, atau di Bitcoin kalau masyarakat yang tahu Bitcoin gitu. Nah, itu kita bisa mendapatkan forex sama keuntungannya dalam dua arah kalau kita transaksi di Bitcoin. Nah, cuma yang jadi pertimbangan saya atau pemikiran saya, gimana kok kita bisa mendapatkan peluang dua arah padahal itu untuk Bitcoinnya nggak ada perlawanan, karena untuk judulnya sendiri kita transaksi di Bitcoin gitu. Beda halnya dengan forex. Kalau forex kan perlawanan mata uang gitu. Nah, kalau kita transaksi di binary option itu yang saya bingungkan untuk tingkat profitnya gitu, karena kita juga untuk volume satu kali transaksi itu kita satuannya tidak menggunakan lot. Kalau untuk di binary option, beda halnya dengan forex dan saham, kita menggunakan lot untuk satuannya. Di binary option itu kita melakukan transaksi untuk banyaknya transaksi atau volume transaksi. Hal yang kita lakukan untuk open posisi itu langsung dijatuhkan ke saldo kita atau dana kita. Contohnya kita open posisinya bisa langsung di
$1 atau 14.000 seperti itu. Jadi nggak ada satuan gitu. Dalam artian tuh saya nggak tahu saya membeli currency itu berapa banyak gitu. Nah, seandainya harga dia turun, kita juga bisa profit gitu. Nah, di situ kan ada perbedaan yang sangat jauh. Aslinya kalau kita transaksi di suatu barang, satu barang, seandainya kita membeli di harga 1.000, barang itu turun ke 900. Nah, itu kita sudah mengalami kerugian harusnya gitu. Tapi untuk di binary option sendiri kita bisa open posisi sell. Yang jadi pertanyaan adalah saat kita melakukan open posisi sell, produk apa yang kita beli? Karena di situ cuma ada satu produk. Beda halnya dengan forex. Kalau forex itu satu kali pair atau satu kali produk itu ada dua isi, dalam artian kita pecahkan lagi ada dua produk antara euro dan USD. Nah, kalau di binary option ini kan cuma ada satu produk, dalam artian cuma yang tadi kita transaksikan hanyalah kripto seperti itu. Nah, itu nggak ada perlawanannya. Jadi saat kita open posisi sell itu kita nggak tahu apa yang kita lawan, market apa yang kita lawan gitu loh, yang berlawanan dengan kripto tersebut seperti itu. Nah, kalau dia turun kita juga mendapatkan profitnya. Nah, profitnya itu langsung mungkin biasanya kalau saya lihat di binary option itu bisa sampai 85% profitnya gitu. Jadi kalau kita open posisinya $1 kita mendapatkan profit itu kita keuntungannya berarti 0,80 gitu, $80. Itu kan sangat besar aslinya untuk di forex sendiri, tapi sama aja kebalikannya. Mohon maaf, maksud saya untuk di binary option sendiri sama halnya seperti kita langsung mendapatkan, kita open posisi kita langsung mendapatkan uang kita kembali gitu loh, profitnya hampir bisa 100% gitu loh. Nah, beda halnya dengan di forex ataupun di saham seperti itu. Nah, mungkin sampai situ yang bisa saya jelaskan untuk saham, forex dan binary option untuk perbedaannya, karena itu juga tiga-tiganya untuk milenial trader semua itu harus tahu gitu. Karena kita melakukan transaksi itu kita harus tahu apa yang kita lakukan gitu, tidak hanya melakukan open posisi tapi kita harus tahu apa yang kita lakukan. Karena kebanyakan trader di Indonesia itu mengalami kerugian, dalam artian dia tidak tahu apa yang dia transaksikan, apa yang dia perdagangkan. Nah, di sini kita perlu tahu semuanya apa perbedaannya kalau kita ingin menjadi milenial traders yang cerdas. Oke, sekian, terima kasih dari video saya. Apabila untuk rekan-rekan milenial trader semuanya suka dengan videonya saya, bisa di-share juga ke teman-temannya. Sekian.